Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sanghyang Sirah Ujung Kulon untuk Nusantara Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Meneruskan konten semalam, rasa keterpanggilan dari seorang anak bangsa dari pulau sebelah barat paling ujung, Ujung Kulon. Saya menyuarakan untuk perdamaian dan persatuan dan kesatuan NKRI, bukan hanya sebatas basa-basi, bukan hanya sebatas narasi, tapi ini keluar dari hati nurani saya yang peduli dengan bangsa kita. Maka ini saya sampaikan kepada pemerintah dan juga kepada, maaf ya, dengan segala rasa hormat dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Menteri Agama dan kepada Abah yang mulia yang saya hormati dan saya banggakan, Abah Ketua Umum PBNU, ya, Abah Yahya Khalil Stakuf, ya. Apa yang akan saya sampaikan ini terkait masalah tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau saya lihat, seolah-olah dari pemerintah ada pembiaran, dari Ketua Umum PBNU seolah-olah juga ada pembiaran. Malah upaya beliau untuk meredam hanya sebatas husnuzon, ya. Tidak bisa husnujon, Abah. Tidak cukup hanya dengan bagus sangka di dalam masalah nasab. Kecuali nasab ini tidak diklaim dan tidak diungkapkan dengan kata-kata di setiap momen tempat-tempat, bahwa kami Duriyah Rasul, kami adalah cucu Rasul. Karena setiap ada ungkapan yang terlontar dari kata-kata, maka harus dipertanyakan data-data dari pengakuan tersebut, baik itu secara kitab nasab maupun manuskrip maupun secara historis sejarah, secara estafet. Kebersambungannya itu harus estafet. Kalau memang masyhur harus estafet, jangan sampai ada kekosongan dari tahun ke tahun. Maka sebetulnya ini tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad ini adalah perkara yang spektakuler, ya, di dalam hajanah keilmuan. Harusnya didukung. Didukungnya itu bukan berarti kita tidak bijaksana memihak kepada pihak Kiai Haji Imad maupun Robitoh. Jadi salah satu yang bagus menurut saya, Abah, ya, Abah Yahya Khalil Stakuf, ya, sebagai Ketua Umum PBNU harusnya bisa menjadi mediator untuk menuntaskan masalah keilmuan ini tentang nasab, biar kita yang bodoh bisa tahu dan menambah wawasan kita juga. Jangan merasa gimana, ya, karena masalah husnujon, bagus sangka itu memang kita harus husnujon kepada setiap manusia, jangankan kepada para habaib, ya. Jadi husnujon itu luar biasa yang dianjurkan oleh agama. Tetapi kalau berbicara keilmuan, husnuzon itu tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan, Abah.
Masalah katanya kalau dari golongan Ba'alawi banyak ulama-ulama, wali-wali. Nah, itu tidak menutup kemungkinan siapapun bisa kita untuk mencapai dan mencetak hal tersebut. Tidak harus dzurriyyah Rasul. Apakah seorang wali dan seorang ulama yang tidak nyambung sanad nasabnya kepada Rasulullah itu bisa mematahkan keilmuan dan pangkat kewaliannya? Tidak kan? Maka kita lihat ya contoh-contoh ulama-ulama, wali-waliullah yang nasab turunannya itu tidak nyambung ke Rasulullah tapi jadi wali, banyak. Pada zaman tabi'in ya, ulama tabi'in, itu tokohnya itu Hasan Basri itu bukan dzurriyyah Rasul. Sanadnya, nasabnya ya, sanad nasabnya itu tidak ada darah Rasul. Bahkan dia adalah anak dari seorang Majusi. Ibunya itu adalah pembantu Ummi Kulsum, istrinya Rasulullah. Ini Hasan Basri luar biasa, menjadi imamnya ulama-ulama tabi'in waktu itu. Imam Malik, dia bukan dzurriyyah Rasul. Terus Imam Ghazali bukan dzurriyyah Rasul. Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi, waliullah. Saya sendiri sanad toreko saya nyambung kepada Ma'ruf Al-Karhi, Qadiriyahnya. Jadi itu tidak membatalkan posisi seseorang untuk menjadi kekasih Allah harus tok nyambung ke Rasulullah, sanad itunya, darahnya, dzurriyyahnya. Maka ini masalah nasab sebetulnya walaupun kajian ilmiah ini nantinya, kajian ilmiahnya Kiai Haji Imad nantinya misalkan benar sesuai dengan perkataan Kiai Haji Imad bahwa Ba'alawi itu Ubaidillah, ya Ubaidillah itu tidak nyambung. Ini jangan merasa terjatuhkan dan jangan merasa hina. Justru seorang ulama kalau nasabnya tidak nyambung ke Rasulullah itu akan tambah mulia, hebat. Justru nggak aneh, nggak luar biasa, nggak spektakuler. Kalau nasabnya nyambung jadi waliullah itu wajar, kewajaran. Yang amazing itu, yang spektakuler itu, yang nasab dzurriyyahnya tidak nyambung ke Rasul, tapi dia bisa mencetak sebagai waliullah, kekasih Allah, menjadi ilmuwan. Jadi untuk bisa meredam masalah ini tidak hanya cukup hanya dengan husnudzon, bagus sangka, karena ini adalah kaitannya masalah keilmuan. Maka mau tidak mau harus dibuka diskusi terbuka. Jadilah mediator untuk bisa memfasilitasi bisa bertemunya pihak Kiai Haji Imad dengan pihak Robitoh. Nah ini pemerintah juga, ini kan masalahnya masalah agama ya. Jadi jangan ada pembiaran. Yang saya takutkan makin meruncing, membahayakan persatuan. Karena kalau saya lihat dari konten-konten para YouTuber dan netizen-netizen yang komen di kolom komentar, baik di YouTuber-YouTuber yang lain, itu sudah luar biasa miris ya, sangat menakutkan, antara pro dan kontra, sampai ada yang mencaci maki, memfitnah. Ini kan semua manusia itu kan ada masing-masing punya pengikut. Ini yang ditakutkan, ini pengikut-pengikutnya yang tidak bisa menahan emosi. Tolong cepat diantisipasi, disikapi masalah ini, diselesaikan untuk bisa dipertemukan. Karena netizen-netizen itu dengan YouTuber-YouTuber yang ada di dunia sosial seolah-olah sudah menjadi hakim semua, menjustis. Mereka bisa memutuskan seolah-olah ini sesat, ini enggak, ini sasar, ini tidak, ini fitnah, ini bukan. Luar biasa, seolah-olah mereka Tuhan yang sudah bisa menjustis seseorang salah dan tidaknya. Ingat firman Allah, Inna rabbaka
huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadi. Sesungguhnya Rabbaka, Tuhan kamu, huwa a'lamu, dialah yang lebih mengetahui, biman dhalla an sabilih, kepada orang-orang siapa yang sasar, siapa yang sesat, yang jauh dari agama Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang dapat pituduh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang bisa memutuskan, menjustis. Nah, ini neraka, ini surga, nggak bisa begitu. Makanya saya mohon kepada pemerintah, terutama Menteri Agama ya, untuk cepat mengantisipasi perkara-perkara nasab ini. Jangan dibiarkan, karena ini sudah semakin meruncing antara dua kelompok ya, antara pro dan kontra, yang setuju kepada Kiai Imad dan yang tidak setuju, yang setuju kepada Robitoh dan yang tidak setuju kepada Robitoh. Ini kalau dibiarkan nanti takut mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan tentang persatuan dan kesatuan negeri kita yang kita cintai ini. Kembali lagi kepada Abah Yahya Khalil Stakuf ya. Ini saya punya video Abah Said Aqil Siraj. Jadi kata Abah Aqil Siraj, Said Aqil Siraj, kita itu tidak bisa hanya sebatas dapat wangsit ya. Ini berkaitan dengan husnudzon. Jadi kalau berbicara ilmu, keilmuan itu tidak bisa dengan wangsit, dengan husnudzon gitu. Mangga ya, para netizen semoga cerdas. Kita lihat lengkapnya bagaimana video Said Aqil Siraj ya. Dia dulu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU Nahdlatul Ulama. Dan nanti juga ada hall Wali Songo ya di Masjid Istiqlal. Kiai Imad akan diundang juga, akan berdampingan dengan Kiai Aqil Siraj. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh pemerintah, dan semoga ini dibahas masalah nasab pada kesempatan hall nanti, dan ini bisa dilihat oleh langsung para wartawan, media, TV One, segala bangsa TV ya, Metro TV, TV One, News One, semua pasti ini akan live. Ini semoga menjadi perhatian pemerintah, betul-betul mau memikirkan, menyelesaikan masalah nasab ini agar cepat terselesaikan, supaya bisa duduk bareng antara Kiai Haji Imad dengan pihak Robitoh Alawiyah. Karena ini bukan hanya di Indonesia ramai masalah nasab, sudah nyampe luar negeri ya, Malaysia, Yaman, terus Turki, Jordan, bahkan sudah nyampe semua negara ini. Jadi kita malu masalah ini tidak terselesaikan, seolah-olah kita tidak punya pemerintah ini. Maaf ini ya, maaf. Ini adalah kepedulian saya untuk persatuan dan kesatuan, karena saya berbicara masalah ini bukan hanya sebatas basa-basi dan bukan hanya sebatas narasi, tapi ini murni adalah suara nurani saya.